Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya Tuhan Yesus baik, kasih setianya selalu nyata di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Saudara, yang kita boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, kita memberikan syukur kepada Tuhan karena kita boleh mengalami kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita akan beri yang terbaik di pagi hari ini melalui pujian dan penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyatakan bahwa Engkau baik, sungguh baik. Inilah setiap kami Tuhan, kami mau bersyukur. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita pujikan dari Allah-Nya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Ku. Haleluya. Menyembah Yesus yang hidup, semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Ku. Setiap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak menerima segala pujian, kemuliaan sampai selama-lamanya.
Penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah Tuhan boleh disukakan dan disenangkan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Kami sembah, nyanyi puja bagimu Tuhan, puja bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami, Yesus Kristus,
yang hidup di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang 1 minggu ini. Kami rindu biarlah di pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu, memuliakan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jalannya ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memuliakan nama Tuhan. Kitalah umat yang dipilih Tuhan untuk membawa kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan mari setiap kita semuanya memuliakan hanya nama Tuhan itu saja. Kita dipilih segala bangsa, kita dipilih dan umatnya, kita dipilih dari kudusannya, membawa kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita dipilih segala bangsa, kita dipilih dari umatnya, kita dipilih dari kudusannya, membawa kemuliaan hanya bagi terima kemuliaan dan umat kami. Terima sudah kami, puja kami, terima kemuliaan dan umat kami. Terima sudah puja kami. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih dari umatnya, kita dipilih dari kudusannya, kemuliaan hanya bagi. Katakan saya dipilih, saya dipilih dari segala bangsa, saya dipilih dari umatnya, saya dipilih dari kudusannya. Kita buangkan tangan kita berikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terimalah kemuliaan dan umat kami, terimalah sembah kami, puja kami. Terimalah kemuliaan dan umat kami, sembah kami, puja. Terimalah kemuliaan dan umat kami, terimalah sembah kami, puja kami. Terimalah kemuliaan dan umat kami, terimalah sembah kami, puja kami. Terimalah sembah kami, puja kami. Terimalah kemuliaan kami. Dan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, dan Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran bagi setiap kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang percaya, kita akan naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Kita akan menari dan lompat bagi nama Tuhan. Haleluya. Kehidupan itu ya Yesus, karena
Dalam hadirat Tuhan, kita akan sama-sama menyiapkan persembahan kita. Kita akan beri yang terbaik. Para pelayan bisa mempersiapkan diri. Doa persembahan akan dipimpin oleh Saudari Risa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan telah memberkati ibadah ini. Sementara kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami miliki. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Biarlah Tuhan kembalikan berlipat kali ganda dan Tuhan melihat setiap ketulusan hati kami dalam memberi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita beri yang terbaik bagi Allah. Satu detik aku derek Gusti, uripku tansah diberkati, hatiku ayo tentu, hatiku ayo tentu, hatiku Gusti Yesus nama ini. Puji nama Tuhan, biarlah persembahan dari Bapak Ibu Saudara menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di GKI MCC. Kini tiba saatnya kita akan siapkan hati kita untuk menerima takbiran firman Tuhan. Kita mau buka hati lebar-lebar dan kita boleh menerima setiap taburan firman Tuhan. Kembali kita menundukkan kepala kita, kita menyatakan bahwa hidup kita menjadi bukti kebesaran Tuhan. Tuhan, Kau sempurna.
Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, Engkau sungguh sempurna. Hidupku murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai kedatangan-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dengan segala apa kita nyatakan, Tuhan Engkau sungguh sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku satu bahwa ini saudara berpanggil berdiri, kita persiapkan hati kita, kita siapkan hidup kita bagi bulan Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi tanda mujizat sertai tiap langkah-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Sebab Dia baik, sebab Dia sungguh-sungguh baik dalam hidup kita. Allah Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, yang kami kenal dengan satu nama yang indah, nama yang merdu, nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh datang kembali ke rumah Tuhan. Kami rindu menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan, untuk kami boleh merasakan keindahan, merasakan ketenangan tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap nyanyian pujian yang sudah kami naikkan. Hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Namun di atas segalanya biarlah hati Tuhan yang disenangkan, biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan di tengah-tengah kami.
Sebentar kami akan bersama-sama menikmati sabda firman-Mu Tuhan. Bersabdalah kepada kami siap untuk mendengarkan. Dan membuka telinga kami, pikiran, terlebih hati kami. Tanah hati kami adalah tanah hati yang baik, sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, tidak keras kami menerimanya, namun kami boleh menerima dengan tanah hati yang subur, sehingga ketika firman Tuhan boleh tertanam, bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan sehat, bahkan berbuah dengan lebat bagi hormat kemuliaan. Rapi hamba dalam segala kelemahan keterbatasan hamba, biar hanya nama Tuhan saja yang ditinggi kami muliakan. Nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan sambut bersama-sama firman. Dalam nama Yesus kami bersungguh berdoa, haleluya, amin. Selamat hidup Bapak Ibu Saudara semua. Puji nama Tuhan. Senang sekali rasanya boleh bertemu kembali, berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Shalom. Sehat Bapak Ibu? Puji Tuhan. Rasanya kok lama gitu ya. Bapak Ibu Saudara, terima kasih banyak untuk support doanya, untuk doa, dukungan, semangat dari Bapak Ibu Saudara, sehingga selama kurang lebih 2 minggu saya mendampingi, membersamai Opa, ya, Bapak Sirul, dalam proses operasi bypass di Penang. Semua berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Puji Tuhan Bapak Ibu. Bahkan proses pemulihannya dapat dikategorikan yang sangat baik, yaitu semua karena kemurahan Tuhan. Bahkan kita juga tidak menyangka ketika hari Rabu Bapak saya pulang dari rumah sakit, hari Jumat justru malah gantian Pak Yoto masuk rumah sakit, gitu ya. Dan saya dapat kabar dari Pak Daniel, kondisi Pak Yoto yang sedemikian, sehingga kemudian rekan-rekan yang menara doa di sini berangkat doa di sana, dan saya dikirimi foto dari Pak Daniel betapa rekan-rekan begitu kompak dan solid berdoa di depan ruang ICU untuk Pak Yoto. Dan puji Tuhan, pemulihan Pak Yoto juga sangat baik. Walaupun pagi hari ini belum bisa bersama-sama dengan kita ya Pak, terus dalam proses pemulihan. Kita terus berdoa Bapak Ibu Saudara supaya Pak Yoto lekas boleh sehat kembali, pulih kembali. Amin. Bapak Ibu Saudara siap untuk terima firman Tuhan? Siap? Amin. Ini minggu yang kelima. Bulan Maret ini ada 5 minggu. Kita belajar mengenai kesaksian yang sejati. Kita belajar mengenai kekuatan atau kuasa dari cerita kesaksian yang kita suarakan, apa yang kita kabarkan, apa yang kita sampaikan kepada orang-orang yang mendengar sekeliling kita. Ternyata kesaksian yang kesannya begitu sederhana, ternyata begitu kita kupas bersama-sama. Sekalipun saya di sana Bapak Ibu, tapi saya tetap mengikuti ibadah ya online, ya mengikuti jalannya ibadah. Saya pun juga mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah mendengar banyak firman Tuhan yang disampaikan bulan ini. Kesaksian, satu kata yang sederhana yang sepertinya lekat dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi begitu kita pikirkan, ternyata tidak semua kita fasih melakukannya. Tidak semua kita lancar dalam menjalankan atau mengabarkan kesaksian. Dan kemudian kita mendapatkan banyak teguran maupun juga peneguhan, penguatan bulan ini bahwa kita harus mulai belajar bersaksi. Amin. Halo, amin. Bapak Ibu Saudara, bagaimana sudah mulai belajar melakukan kesaksian bulan ini? Halo. Firman Tuhan berkata, hendaknya kita tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Siapa yang mulai hari-hari ini, bulan-bulan ini, bulan Maret ini, ya, mulai cerita kepada orang tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, tentang kebaikan Tuhan. Yuk, siapa yang sudah mulai cerita angkat tangan? Saya mau ngecek dong. 1, 2. Yesus Tuhan, tolong. Coba angkat tangan lagi Bapak Ibu, saya mau terus. 1, 2, 3, angkat tangan. 1, 2, 3. Nambah 1 ya, puji Tuhan lah ya. Bapak Ibu Saudara, mari jangan hanya sekedar menjadi pendengar-pendengar saja. Wah, ngerti sekarang saya. Wah, saya sekarang paham. Wah, saya sekarang tahu. Melakukannya bagaimana? Ayo praktekkan, ayo dilakukan. Kan sudah belajar banyak kita.
Bahwa ternyata kesaksian itu bukan hanya sekedar kata-kata indah, ya, gak harus kata-kata yang baik dan lancar, ya, bahkan gerodal-geradul pun gak apa-apa. Kemudian kesaksian itu yang intinya adalah bagaimana kita menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kemudian kita tidak bersandar pada kekuatan kita sendiri, tapi bersandar pada kekuatan Roh Kudus. Sederhana, tinggal dipraktekkan. Kalau belum dipraktekkan, Bapak Ibu gak akan bisa-bisa. Tapi kalau kali ini nyoba, besok lagi praktek, lusa jalan lagi, nanti minggu depan praktek lagi, lama-lama pasti bisa. Amin. Lama-lama pasti lancar. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya akan menutup tema kesaksian ini dengan satu subtema, kuasa kesaksian yang dipimpin Roh Kudus. Kalau kesaksian kita sungguh-sungguh mengikuti yang kemarin Bapak Ibu sudah sampaikan lewat mimbar ibadah raya maupun lewat ibadah oikos, kita belajar menerapkan bagaimana kesaksian itu dituntun sama Roh Kudus dalam pimpinan kekuatan Roh Kudus, pasti akan bawa damai, pasti akan berkuasa. Kalau kesaksian itu hanya sifatnya menceritakan saya, ya hanya akan membuat orang, wah keren ya, wah Pak Daniel keren ya, wah Pak Heri keren ya, wah Pak Ruli bagus ya, wah Mbak Kakung kesaksiannya hebat ya. Akan hanya sebatas seperti itu saja. Tetapi ketika kita menjalankan kesaksian dalam tuntunan pimpinan Roh Kudus, dampaknya pasti luar biasa. Nah, dampak yang seperti apa yang akan terjadi? Yang Rasul Paulus sudah buktikan, Rasul Paulus alami, kita mau pelajari, sehingga kita akan bisa lakukan itu dan kita bisa mengalami itu. Ayatnya kita buka terlebih dahulu dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat 1 sampai 5. Bapak Ibu Saudara, saya akan baca, Bapak Ibu boleh simak di layar. 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Paulus tuliskan demikian. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar, baik perkataanku maupun pemberitaanku. Tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ayat ini sudah kita baca 1 bulan ini, kita sudah gali bersama-sama. Di Oikos itu berkali-kali, ya. Ibadah raya sudah 4 kali, ini yang kelima kali. Saya sekali lagi tekankan, jangan cukup puas paham tok Bapak Ibu, jangan. Paham membuat Anda mengerti, membuat Anda jadi tahu, tetapi tidak akan membawa Bapak Saudara kemana-mana. Tapi kalau Bapak Saudara paham dan melakukan, maka kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu akan bekerja dalam kehidupan kita. Kita bersaksi orang bertobat, kita bersaksi orang percaya pada Yesus, kita akan alami. Tapi kalau cuma paham, tidak akan bawa kita kemana-mana. Kesaksian yang berkuasa tidak sekedar cerita tentang pengalaman pribadi. Saya ulangi sekilas saja. Bukan tentang kemarin saya 2 minggu di Penang menyertai Pak Silur begini. Tidak, bukan cuma tentang itu. Tetapi tentang bagaimana Tuhan menyertai kami, bagaimana Tuhan menyertai saya. Tadi lewat pujian yang dinyanyikan terakhir tadi, ya, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap jalan. Saya nangis loh, langsung tiba-tiba air mata ini netes semua. Kenapa? Langsung dalam benak saya ini gini loh. Siapa sih yang nggak pernah mengalami pertolongan Tuhan? Siapa sih yang nggak pernah mengalami kebaikan Tuhan? Kalau orang Jawa itu memang gini Pak Heri, bejo-bejo ini mau bejo, luwih bejo, ada lagi yang luwih bejo, gitu ya. Sak bejo-bejo ini mau bejo, ada yang luwih bejo. Nah, yang menurut saya yang luwih bejo itu apa? Percaya sama Yesus. Saya tanya, Bapak Saudara pernah mengalami bejo nggak? Pernah mengalami beruntungan nggak? Sesuatu yang rasa-rasanya kita nggak tebak-tebak, nggak kira-kira terus terjadi. Pernah nggak Vincent? Kamu merasakan kayaknya aku beruntung gitu? Pernah nggak? Hari ini beruntung. Lalu nanti Rebo, beruntung lagi.
Nanti Sabtu, beruntung lagi. Minggu depan beruntung. Kalau setahun dia hitung, itu beruntungnya bisa hampir setiap hari. Nah, kalau itu namanya sudah bukan lagi beruntung itu. Itu namanya tanda mukjizat menyertai kita, Bapak Ibu. Betul nggak? Nah, kalau beruntung sekali itu beruntung. Tapi kalau hampir setiap hari beruntung, itu tandanya ada tangan yang tidak terlihat yang membela kita, yang menolong kita. Itu beruntung. Keberuntungan yang paling beruntung berjalan dalam penyertaan Tuhan. Bukan cuma sekedar tentang pengalaman pribadi, tapi tentang bagaimana Tuhan menyertai kita. Inti cerita kita tentang karya salib yang mengubahkan hati. Pada akhirnya, ujung daripada kesaksian harus tetap tentang Yesus. Harus. Jangan berhenti pada saya. Harus Yesus. Bapak saudara boleh cerita tentang pengalaman pribadi apapun, tetapi gongnya, ibarat kata nasi goreng itu, ndoke itu Bapak Ibu. Ya, sekolimat dan Pak Eri ya, itu ndoke itu, yang dimplok bagian terakhir itu, yang paling marah itu harus Tuhan Yesus. Jadi begitu ending gong kesaksian, maka pendengar kesaksian kita itu harus hatinya itu madep gitu. Oh, itu Gusti Yesus. Untuk kowe aku apa? Iya. Tentang berita salib, berita bagaimana Tuhan menyelamatkan, menolong kita. Keterlibatan Roh Kudus yang bekerja dalam kesaksian, hasilnya maka hidup seseorang bisa diubahkan selamanya. Jangan pikir Bapak Ibu. Kemarin saya membaca sebuah kesaksian yang menarik sekali. Ada seorang misionaris, saya lupa namanya siapa, karena bukan orang Indonesia, jadi namanya susah dihafal ya. Orang Jerman, apa orang Austria, atau orang mana saja, lupa. Yang pasti bukan orang Indonesia, orang Eropa. Bersama dengan istrinya dan anaknya pergi menginjil ke Afrika. Kemudian di Afrika dalam tanah penginjilan, istrinya hamil anak yang kedua. Selama proses penginjilan mereka, suami istri ini, mereka menyelamatkan satu orang anak kecil menjadi percaya kepada Yesus. Selama pelayanan cuma satu yang percaya, Pak. Pak Hari pelayanan berapa lama pasti lebih dari satu orang percaya sama Yesus. Ya, Pak Daniel mungkin sudah kesaksian berapa lama dan lebih dari satu orang percaya pada Yesus. Saya pun ngapunten, bukan mau sombong, lebih daripada satu orang kita baru percaya pada Yesus. Tapi misionaris ini hanya membuat satu anak kecil percaya pada Yesus. Nah, tibalah waktu kelahiran daripada anaknya yang kedua. Dalam proses persalinan terjadi persoalan, terjadi masalah, sehingga anaknya selamat, tapi istrinya meninggal. Kecewalah misionaris ini. Saya melayani Tuhan, saya susah-susah pergi ke Afrika, saya menderita di sini untuk melayani Tuhan, menjangkau jiwa. Dalam pelayanan aja Tuhan cuma kasih satu panennya, satu jiwa. Dalam kehidupan saya kehilangan istri saya. Maka dia sakit hati, dia kecewa sama dia. Akhirnya anak yang kedua dia titipkan, dia serahkan pada salah seorang yang dia kenal di Afrika. Dia tidak rawat anak itu. Anak yang pertama dia bawa pulang ke tanah kelahirannya. Di sana dia menikah lagi dan punya 5 orang anak. Dia kecewa sama Tuhan, dia tinggalkan Tuhan. Dia berkata, buat apa aku menginjil? Buat apa aku bersaksi tentang orang? Kalau pada akhirnya rasanya aku cuma bisa mengubah hidup satu orang, dan itu pun anak kecil. Anak kecil, sederhana. Waktu berlalu, anaknya yang kedua ini menikah. Dan menikah dengan salah seorang hamba Tuhan, kepala sekolah Alkitab di Afrika sana, di negara Afrika sana. Dan menariknya, karena istrinya dia menikah dengan seorang pelayan Tuhan, sehingga dia kenal dengan salah seorang penginjil Afrika yang sudah menyelamatkan jiwa 600 orang. Nah, penginjil inilah si anak kecil itu yang dulu diselamatkan oleh si misionaris. Penginjil yang menyelamatkan, yang sudah membawa 600 orang percaya kepada Yesus, itu ternyata satu orang yang sudah diselamatkan menjadi percaya oleh bapaknya. Nah, anak ini sekalipun sudah berpisah dengan ayahnya, tapi dia masih punya hubungan. Dia tahu ayahnya tidak rawat dia, tapi dia seorang yang percaya kepada Yesus, sehingga dia masih punya hubungan dengan ayahnya. Dia kirimlah informasi kepada ayahnya, Pak, bahwa satu orang yang dulu kamu selamatkan itu, Pak, sekarang jadi penginjil dan sudah menyelamatkan 600 orang, menyelamatkan
menyelamatkan 600 jiwa. Menangislah bapaknya mendengar kabar itu. Dan dia minta ampun pada Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, dia kembali pada Tuhan. Dan menurut kisah yang saya baca itu, akhirnya dia bisa meninggal dengan tenang, kembali kepada Kristus, mendapati bahwa buah daripada pelayanan kesaksiannya tidak sia-sia. Walaupun cuma satu orang anak kecil, tapi ada berikutnya Tuhan pakai anak kecil ini jadi penginjil. Bapak Ibu, kesaksian kita mungkin boleh sepele, boleh simpel, kecil, tapi ketika kita lakukan dengan hati, mungkin yang percaya cuma satu, yang menerima Yesus cuma satu. Tapi kita nggak pernah tahu satu orang ini akan jadi apa. Kita nggak pernah tahu satu orang ini akan bisa dipakai Tuhan menjadi seperti apa. Yang pasti, kalau ketika kita, oh ini Pak, ini tuh Pak Andreas. Oh Pak Andreas malah tahu datanya. Ini anaknya Pak. Istrinya. Oh ini istrinya. Pak Andreas malah tahu. Saya malah tidak tahu namanya. Ya, terima kasih Pak Andreas punya data ini. Ya, setidaknya saudara bisa membayar. Kalau penginjil Afrikanya ada fotonya Pak? Tidak ada Pak ya. Mungkin lupa belum dikumpulkan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sungguh-sungguh melibatkan Roh Kudus, maka hasilnya hidup seseorang bisa diubahkan selamanya. Jangan pernah minder ketika pelayanan kita kayaknya begitu-begitu aja. Kok kayaknya gini-gini terus, kok kayaknya nggak ada apa, saya berarti nggak mau melayani. Jangan Bapak Ibu Saudara. Ya. Pak Andreas boleh bantu di sambungan ini macet lagi. Oke. Kemarin kita sudah bahas ini, saya nggak perlu ulangi lagi. Kita tahu bagaimana Rasul Paulus itu menjadi pribadi yang hebat sekali di masa muda. Ya, dia orang yang sungguh-sungguh dalam posisi keyahudian. Dia bukan orang sembarangan. Jadi kita sudah bahas ayat-ayat ini ya. Dia di surat hari ke-8, dia orang Israel asli, bukan orang di luar Yahudi yang kemudian menganut agama Yahudi. Bukan, dia betul-betul darahnya Yahudi, menganut Budaisme, menganut agama Yahudi. Dan suku Benyamin, suku yang terhormat karena anak kesayangan Yakub, Benyamin. Orang Ibrani asli, berbahasa bukan bahasa Yunani. Ya, mereka menggunakan bahasa Aram maupun bahasa Ibrani. Orang Farisi, pengajar hukum Taurat, penganiaya jemaat, orang yang garis depan membela agama Yahudi, penganiaya jemaat Kristus, ya, dalam mengamalkan hukum Taurat sempurna, fanatis. Kualitasnya itu. Jadi maksud saya begini, kalau saudara Rasul Paulus mau bersaksi dengan mengedepankan ini semua, bisa nggak Bapak Ibu? Oh sangat bisa. Rasul Paulus sebenarnya bisa saja cerita hal-hal ini, sangat bisa Pak. Tapi dia nggak memilih melakukan itu. Ya, yang sudah kita baca kemarin, kita tahu Paulus menuliskan kepada jemaat Korintus, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Pusat kesaksian Paulus hanyalah Kristus. Aku sudah memutuskan, aku sudah ambil keputusan, aku nggak mau cerita apapun deh selain Yesus Kristus. Kalaupun dia akan menceritakan banyak hal dalam kehidupannya, pasti ujung-ujungnya dia akan tekankan itu semua karena Kristus. Dia berani berkata bahwa hidupku kali ini bukanlah hidupku milikku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalamku. Semuanya tentang Kristus. Jadi pusat kesaksian harus Yesus. Dalam pasal yang kita baca, dalam ayat-ayat yang kita baca bulan ini, Paulus menyebutkan keadaannya ketika datang dan melayani di Korintus. Aku datang kepadamu dengan takut dan gentar. Dia sempat ceritakan sekilas. Ya, kita cuma dapat 5 ayat di sana. Ya. Tapi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat pelayanan Paulus selama di Korintus. Tolong bedakan. Yang kita baca di 1 Korintus pasal 2 itu adalah surat Rasul Paulus untuk jemaat Korintus. Paulusnya sudah nggak di sana. Tapi dia menulis surat untuk berkabar. Dia menulis surat untuk menegaskan sesuatu. Dia menulis surat untuk menyampaikan keresahan hatinya kepada jemaat Korintus. Tapi badannya sudah nggak di Korintus. Tapi Paulus pernah datang ke Korintus. Sehingga dia sebutkan, aku dulu datang dengan takut dan gentar segala macam. Nah, hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita melihat bagaimana pelayanan kesaksian Paulus waktu di Korintus. Sehingga kita akan ngerti bahwa
kesaksian kita, itu dampaknya akan jadi seperti apa? Langsung ketika Paulus ada di Korintus untuk belajar kuasa kesaksian yang dipimpin Roh Kudus. Kita buka Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 18. Saya cepat Bapak Ibu akan menceritakan ini dengan cepat gitu ya, slide demi slide, poin demi poin. Saya berharap Bapak Ibu Saudara tidak hanya sekedar paham lagi, tapi terdorong, tergerak ya untuk mau melakukan firman Tuhan bersaksi. Kisah Rasul 18 ayat 1 sampai 18. Perikopnya adalah Paulus di Korintus. Sudah ketemu? Sudah ketemu, katakan amin. Bapak Ibu Saudara, yang kita baca di 1 Korintus pasal 2 tadi adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulusnya sudah tidak di Korintus. Yang kita baca dalam Kisah Rasul 18 ini adalah ketika Paulus betul-betul sedang ada di Korintus. Ya, kita akan baca, Bapak Ibu simak baik-baik, saya akan baca dengan cepat. Kisah Rasul 18 ayat 1. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus, ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaian dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadah. Tetapi Kristus, kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam satu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi, hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian. Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. 18 penutup. Lalu Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ berlayar ke Syria. Sesudahnya mencukur rambutnya di Kenkrea karena ia telah bernasar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Cukup panjang ayatnya, saya perlu bacakan semua supaya saudara nanti juga mau membaca itu di rumah dan coba memahami. Ada beberapa nama yang akan saya bahas pagi hari ini. Aquila dan Priscilla, pasangan suami istri. Dikatakan mereka ini awalnya di Roma,
Tapi kemudian karena Kaisar Claudius tidak mau ada orang Yahudi di Roma, maka mereka diusir. Mereka pindah. Aquila dan Priscilla, mereka tinggal di Korintus. Crispus dikatakan, Crispus adalah kepala rumah ibadah. Dan Sosthenes juga kepala rumah ibadah. Kita akan belajar apa yang sebenarnya terjadi di Korintus, sehingga kita bisa mendapat bahwa kesaksiannya Paulus yang dipimpin Roh Kudus itu dahsyat luar biasa. Ya. Ada kurun waktu 1,5 tahun dari mulai Paulus datang sampai Paulus akhirnya meninggalkan Korintus. 1 tahun 6 bulan, berarti 1,5 tahun. Apa yang terjadi di sana? Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar yang pertama. Macet. Kesaksian itu akan berkuasa membuat kita semakin mengasihi Yesus. Yang pertama, kesaksian yang dipimpin Roh Kudus. Kesaksian itu membuat kita semakin mencintai Yesus. Tapi kalau kesaksian menceritakan diri kita sendiri, kita jadi sombong, orang lain kagumnya, bangganya sama kita. Tapi kalau kesaksian yang dipimpin Roh Kudus, membuat orang jadi cinta Yesus, membuat kita makin cinta Yesus. 1 Korintus 2 ayat yang kedua, ayat yang kita bahas selama 1 bulan ini juga, dituliskan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Dalam ayat yang tadi saya baca dengan panjang lebar, Kisah Rasul 18 ayat 5, dituliskan ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya, Paulus karena ada tenaga bantuan datang. Selama ini dia begitu kerepotan, dia masih harus mengurus penghidupan dirinya dengan membuat tenda di rumahnya Aquila Priscilla yang juga sama-sama membuat tenda. Tapi ketika Silas dan Timotius datang, maka Paulus dengan sepenuhnya bisa leluasa untuk menyampaikan kebenaran firman. Dia punya banyak waktu di mana ia memberikan kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Setiap kali ada kesempatan bersaksi, yang dia saksikan adalah Yesus Tuhan, Juru Selamat, Mesias. Itu yang dia ceritakan, Bapak Ibu Saudara. Paulus punya stok bahan cerita banyak. Bagaimana dia mendapat penglihatan, bagaimana dia akhirnya menjadi buta, bagaimana dia akhirnya menjadi percaya pada Yesus, bagaimana pengalaman pelayanannya, kapal karam, bagaimana dia di penjara. Dia mengalami banyak hal. Mujizat, bagaimana dia melihat tangan Tuhan menyertai pelayanannya. Dia bisa cerita banyak. Tapi alih-alih Paulus bercerita panjang lebar supaya membuat orang kagum kepada dirinya, dia gunakan setiap kesempatan itu untuk cerita tentang Yesus saja. Rasul Paulus fokus pada Injil, bukan pada teknik berkata-kata indah, menarik, atau hikmat filsafat dunia. Tidak. Inti kesaksian adalah Kristus yang disalibkan. Di sanalah pusat cinta dan pengorbanan Allah terjadi. Inti kesaksian Rasul Paulus ada di sana. Kesaksian yang dipimpin Roh selalu mengarah pada Kristus, bukan kepada diri sendiri. Selalu, Bapak Ibu Saudara. Yang muda-muda, anak-anak muda, mungkin kamu pernah ngalami lagi cerita sama temanmu, ngobrol sama temanmu, kemudian Anda protes sama teman Anda. Kowe gini cerita ibu, lihat nih orang cerita yamu, berketemu saya mau cerita yamu, berketemu saya cerita kui terus. Aku bosan sih dulu. Tapi yang cerita, yang sedang jatuh cinta ini bosan nggak cerita? Ya tidak. Kenapa bisa begitu? Apakah dia kehabisan bahan cerita? Apakah dia nggak punya bahan cerita yang lain? Kenapa bu? Karena itu yang memenuhi pikirannya. Karena cuma itu yang memenuhi pikirannya, Bapak Ibu. Iya Tuhan bisa. Kaget Presiden. Orang ketika jatuh cinta, maka yang memenuhi pikirannya itu ya cuma pujaan hatinya ini.
Setiap kali ketemu orang yang diceritakan ya cuma dia aja. Karena pikirannya dipenuhi dengan hal itu. Bapak Ibu Saudara, Paulus makin dia bersaksi, makin dia jatuh cinta sama Tuhan. Makin dia bersaksi, makin dia jatuh cinta sama Tuhan. Sampai-sampai dia bilang, aku gak punya bahan lain. Aku tidak akan menceritakan hal lain selain Kristus yang disalibkan itu. Paulus dia sendiri makin cinta sama Tuhan. Yang mendengarkan kesaksian Paulus pun tertujunya pada Tuhan. Kesaksian kita harus membangkitkan kasih kepada Kristus, bukan kekaguman pada pengalaman kita. Saya menjadi bersalah, saya menjadi gagal dalam menyampaikan kesaksian, saya menjadi gagal dalam menyampaikan firman. Kalau kekaguman Bapak Ibu jatuhnya kepada pribadi saya menjadi gagal, saya menjadi bersalah di hadapan Tuhan. Kalau kesaksian saya hanya berhenti membuat Bapak Ibu Saudara terkagum dengan saya, tetapi tidak makin cinta sama Tuhan. Paulus tidak peduli bahwa dirinya yang dibenci. Paulus tidak peduli orang harus setuju sama dia atau tidak. Sejauh orang percaya pada Yesus, dia beritakan itu. Berkali-kali Paulus mengalami bagaimana dia masuk ke rumah ibadah orang Yahudi, itu sinagoge, dan dia mengalami pengusiran di sana. Dia dihujat di sana, itu berkali-kali Bapak Ibu. Di Korintus dia mengalami, di Efesus dia mengalami, tapi saya tanya, apakah Paulus menghindari sinagoge dalam pelayanannya? Kemudian tidak. Dalam setiap kunjungannya ke daerah-daerah, ke kota-kota, tempat pertama yang dia kunjungi adalah rumah ibadah. Sekalipun di mulutnya dia berkata, tidak peduli dengan orang-orang Yahudi, dengan sebangsaku. Kalau mereka nggak mau dengar tentang Injil, biarlah aku pergi kepada bangsa-bangsa lain. Tadi kita baca dalam Kisah Rasul 18, ada ayat yang dia katakan bahwa sudah, kalau kamu nggak mau dengar tentang Yesus, orang-orang Yahudi, orang-orang sebangsaku, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Mulutnya bicara begitu, tapi hatinya nggak bisa. Kalau saudara baca surat Roma pasal 10, pasal 11, menjelang pasal 12, dia mengatakan, sekalipun Israel tegar tengku, tapi aku terus merindukan bahwa saudara sebangsa ini suatu kali saat akan percaya pada Yesus, bahwa dia adalah Mesias. Dia dihina orang Yahudi, dikuyok-kuyok orang sebangsanya. Bagaimana tidak? Dia orang yang hebat. Sebagai orang Farisi dia dikagumi, dihormati, tiba-tiba dia murtad, meninggalkan agama Yahudi, menjadi percaya kepada Yesus. Orang-orang Yahudi sudah blacklist dia. Wah, dikuyok-kuyok betul-betul. Setiap kali datang ke rumah ibadah, dia menyampaikan kebenaran Injil, maka dia dimusuhi, dia dihujat. Dia bisa saja menghindari itu semua, tapi hatinya kepada jiwa-jiwa membuat Paulus akan terus melakukan itu. Pak, Bu, kalau kesaksian kita betul-betul dipimpin Roh Kudus, maka kita akan makin cinta sama Yesus. Amin. Ketika kita cerita, kita akan terulang-ulang lagi jatuh cinta berkali-kali. Ketika kita menceritakan itu, ketika kita memberikan kesaksian kepada orang, ketika kita menyampaikan kabar baik Injil kepada orang, kita pun jatuh cinta lagi berkali-kali pada pribadi yang namanya Yesus. Dan orang yang akan menerima kesaksian kita pun, dia juga akan tertarik kepada Yesus, bukan kagum pada dia. Salib bukanlah bagian kecil dari pelayanan Yesus, tapi jantung dari seluruh berita Injil. Kalau kita nggak pernah cerita tentang kematian Kristus di kayu salib, kalau kita nggak pernah cerita tentang kuasa pengorbanannya di kayu salib, kita hanya cerita bagaimana hidup kita diberkati dan diberkati dan diberkati dan diberkati dan diberkati. Kita tidak pernah menyentuh jantung daripada berita Injil. Salib itu jantung daripada berita Injil. Yang kedua, yang pertama tadi kesaksian membuat kita makin cinta sama Tuhan. Yang kedua, kesaksian yang dipimpin Roh Kudus, kesaksian yang sungguh-sungguh dipakai oleh Allah, mengubah hidup seseorang menjadi pengikut Kristus. Ketika kesaksian, orang akan makin jatuh cinta sama Yesus.
Yang kedua, ketika kesaksian, maka orang menjadi percaya pada Yesus. Kisah Rasul 18 ayat 8. Tetapi Kristus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Kristus, siapa dia? Kepala rumah ibadat. Kepala rumah ibadat bukan kepala rumah ibadat orang Kristen, kepala rumah ibadat orang Yahudi atau sinagoga. Kristus jadi percaya. Tadi kita baca, ketika Paulus menceritakan Injil di bait Allah, di rumah ibadat, orang-orang Yahudi mengusir dia, tahu? Betul? Mengolok-olok dia. Bahkan sampai Paulus bergetar. Dia dibaskan debu dan dia berkata, kiranya darahmu tertumpah pada dirimu sendiri, aku tidak berdosa. Sampai kayak gitu Bapak Ibu. Tapi apa Paulus lalu terus orang bakal aku nyenggol bagaimana karepmu. Makanya saya bilang mulut boleh ngomong gitu, tapi hatinya gak bisa. Kemana dia? Ayat yang ke-7. Kemana Paulus? Ketika dia diusir dari rumah ibadat, dia pergi ke rumah seorang yang namanya Titius Justus. Letaknya di mana? Seberang, dekat rumah ibadat. Mulutnya boleh ngomong, biarkan darahmu tertumpah atas dirimu sendiri. Karepmu ya, aku ngabarin kabar baik, aku mati maupun rokok urusanmu. Enggak. Dia tetap menginjil, tapi dia menginjil dekat dengan rumah ibadat. Mulutnya boleh ngomong gitu, tapi hatinya lihat jiwa-jiwa. Mulutnya boleh ngomong karepmu kan mati ya rokok gitu kan. Urusanmu aku nggak berdosa. Tapi dia nggak mana-mana Bapak Ibu. Di dekat rumah ibadat, di rumah Titius Justus, sampai Kristus kepala rumah ibadat jadi percaya pada Yesus. Strateginya Paulus ini nekat, tapi dalam pimpinan roh gitu kan. Dia nggak main di dalam bait Allah, dia sudah anyam bait Allah. Dia pilih di rumahnya Titius Justus, melayani di situ. Tapi saya yakin dia lirik-lirik bait Allah. Dia lirik-lirik terus. Dia yang kejar bukan orang biasa. Yang dikejar siapa? Kepalanya, pimpinannya. Namanya Kristus. Begitu ketangkep Kristus, cak. Dikatakan seisi rumahnya selamat. Nggak berhenti di situ. Bahkan banyak orang Korintus menjadi percaya. Tapi yang dia intar satu dulu. Namanya siapa? Kristus. Pak, Bu, kesaksian yang dipimpin Roh Kudus bisa buat orang jadi percaya pada Yesus. Tapi nggak berhenti di situ. Ada orang lain namanya Sostenes. Saya tanya, Kristus tadi apa? Kepala rumah ibadah. Sostenes kepala rumah ibadah. Loh, kok bisa? Kalau kita nggak baca hati-hati, kita akan nggak ngeh. Sementara dari ayat 8 dan ayat 17 ini, itu ada ayat di tengah-tengahnya yang menyatakan bahwa Paulus tinggal di situ selama 1 tahun 6 bulan. Ada jarak di sana. Jadi ternyata Sostenes adalah pengganti daripada Kristus. Kristus percaya pada Yesus, orang-orang Yahudi boleh colongan anak dewe. Pimpinannya kita jadi percaya sama Paulus tuh, ngikutin jalannya Paulus, sekarang percaya nyembah yang namanya Yesus Mesias. Ya tapi itu gitu kan. Mari kita angkat seseorang lain, namanya Sostenes. Jadilah pemimpin rumah ibadah, menggantikan Kristus. Orang-orang Yahudi masih menyimpan amarahnya. Sampai ketika suatu kali saat ada orang yang namanya Galio yang menjadi gubernur Akaya, maka dia orang-orang Yahudi melaporkan Paulus. Pak, tolong ini diurus Pak. Yang namanya Paulus ini dia menceritakan, memaksa kepada kami orang-orang Yahudi supaya kami mengikuti jalannya yang sesat itu. Dia bilang Yesus itu Mesias, karena bagi orang-orang Yahudi Mesias belum datang. Jadi mereka berbondong-bondong datang menghadap pada kami. Apa kata orang itu? Kalau dibaca lucu banget. Orang itu ngomong gini, nek kowe teko karo aku, urusan kejahatan tak urusi. Tapi kalau urusan internalmu, ini kan urusan internalmu, masalah agama, masalah nama, urusan
dhewe. Ojo nyampuri, ojo gogoan, urus ono dhewe. Maka akhirnya orang-orang itu menyerbu Sostenes. Loh, orang-orang itu siapa? Saya bingung. Kok menyerbu ini orang-orang apa? Apa orang-orang Yahudi? Tapi ketika saya baca King James Version, maka yang menyerbu bukan orang-orang Yahudi. Sostenes itu kan kepala rumah ibadat. Jadi yang menyerbu itu dikatakan Greeks. Jadi orang-orang Yunani itu nyerbu, Bang. Datang ke rumahnya Sostenes, Mas. Ngapain? Dipukul Sostenes. Nah, ketika saya baca-baca kali, kenapa orang-orang Yunani setelah sidang itu menjadi marah kepada Sostenes? Karena mungkin mereka melihat gini, kamu ini pimpinan nggak becus, nggak bisa ngurusi anak buah, pengikut orang Yahudi ini, orang ngurusui sidang, nuntut hal-hal yang nggak mutu. Akhirnya orang-orang Yunani marah, mereka memukuli Sostenes. Sostenes mengalami penderitaan. Tapi uniknya, Bapak Saudara silakan baca 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 2. Di awal surat kepada jemaat Korintus, Paulus tulis, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Yesus Kristus, dan dari Sostenes. Siapa? Saudara. Ini orang tidak kapok-kapok ya. Dia sudah injili Kristus jadi percaya, sehingga orang-orang Yahudi mencari penggantinya Kristus namanya Sostenes. Sostenes akhirnya membawa hal itu ke pasukan sidang. Hakim tolak perkara itu, Sostenes dipukuli massa. Entah apa yang dilakukan Paulus, Alkitab tidak mencatat, tapi intinya akhirnya Sostenes jadi bertobat dan menjadi saudara seiman. Pak, Bu bisa nggak bayangin betapa semangatnya Paulus ini? Nih saya sudah mundur. Aku mundur alon-alon. Susah. Saya yang gampang-gampang aja. Udah dilaporin ke persidangan, ya banyak orang membenci. Ya sudahlah, nggak usah. Tapi dia, Kristus sudah. Target berikutnya, kepala rumah ibadat yang baru ini. Mari kita buat dia menjadi percaya kepada Yesus. Sostenes. Kristus kepala rumah ibadat bersama dengan keluarganya percaya. Sostenes kepala rumah ibadat Yahudi pengganti Kristus, dari penentang menjadi rekan pelayanan Paulus. Injil bukan hanya menyelamatkan, tapi bisa membentuk dan mengutus seseorang. John Stott menyebut bahwa momen pertobatan Kristus itu menjadi salah satu momen klimaks dalam pelayanan Paulus. Karena ini orang penting, petinggi, kepala rumah ibadat bertobat, percaya. Saya isi rumahnya, banyak orang Korintus yang percaya. Ini menjadi momen yang menggemparkan, jadi klimaksnya. Tapi ternyata nggak berhenti di situ. Ya, John Stott dan juga Carson sepakat bahwa Sostenes yang kemudian menjadi pengganti Kristus pun setelah mengalami penderitaan, toh pada akhirnya juga bertobat. Bahkan disinyalir menjadi pemimpin gereja Korintus. Kenapa dikatakan bisa menjadi pemimpin gereja Korintus? Karena surat kepada jemaat Korintus Paulus tulis dengan salam pembuka dari Paulus, Rasul Kristus, dan dari Sostenes, saudara kita. Jadi Sostenes ada bersama-sama dengan Paulus pada waktu itu. Pak, Bu, siapa yang bisa buat kayak gitu? Paulus? Bukan. Siapa dong? Roh Kudus. Satu orang selamat diganti, penggantinya pun akhirnya percaya pada Yesus dan selamat. Seringkali kita takut bersaksi sama orang yang mungkin keras hati, orang yang statusnya mungkin tinggi. Tapi saya dorong Bapak Saudara untuk percaya bahwa kuasa Injil itu dapat menembus jabatan, posisi, latar belakang orang yang keras hati. Kuasa Injil mampu mengatasi itu semua. Amin. Jangan takut bersaksi, jangan takut cerita tentang Yesus. Jangan pernah menilai siapapun terlalu jauh dari kasih Allah. Wes kalian susah. Sudah seorang itu kalau seorang mungkin tidak. Tidak ada yang terlalu jauh untuk tangan Tuhan bisa raih. Tidak ada yang terlalu jauh untuk tangan Tuhan bisa mampu. Bagian kita adalah bercerita bersaksi. Lalu dua, yang pertama tadi kesaksian,
itu membuat kita makin jatuh cinta sama Tuhan. Yang kedua, kesaksian membuat seseorang jadi percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, kesaksian yang didorong oleh Roh Kudus akan mendorong seseorang menjadi murid Kristus yang militan. Tadi saya janji kita akan bahas Aquila, Priscilla, Kristus, dan Sostenes. Kristus dan Sostenes sudah kita bahas. Sekarang kita bahas pasangan suami istri yang namanya Aquila, Priscilla. Ayat 1 dan 2 dituliskan tadi. Di Korintus, Paulus berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila, berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Awalnya Paulus dikatakan apa? Halo, singgah. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal. Singgah itu mampir. Kalau tinggal itu berarti nginep. Bahkan kalau namanya tinggal berarti kan nginepnya jangka waktu yang cukup lama. Ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Ya, ini lukisannya ya. Paulus yang botak itu Paulus ya, bukan David. Yang ngomong botak dan berhasil. Ini Aquila dan juga Priscilla gambarannya. Nah, Aquila Priscilla sama-sama pembuat kemah. Jadi mereka berjumpa baru pertama. Di mana berjumpanya? Di Korintus. Kenapa Paulus tinggal di rumahnya Aquila Priscilla? Karena sama-sama membuat kemah. Saya tanya sekali lagi, kenapa Paulus tinggal di rumahnya Aquila Priscilla? Karena mereka sama-sama membuat kemah. Satu profesi. Tapi endingnya kan Aquila Priscilla tidak hanya sekedar menjadi pembuat kemah. Apakah Bapak Saudara percaya agenda Paulus tinggal di rumah Aquila Priscilla hanya karena mereka satu profesi? Dan kalau Pak Heri, karena beliau pengkhotbah, beliau bisa mengerti alur berpikir saya. Kalau Kristus dan Sostenes saja pada akhirnya begitu gigih Paulus menyelamatkan menjangkau mereka, apalagi orang yang sama-sama satu profesi, orang Yahudi yang tinggal bersama-sama. Apakah agenda Paulus hanya kita kerjasama saja? Tidak. Paulus menangkap dua orang ini punya hati yang luar biasa. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Ini ayat terakhir yang kita baca tadi. Setelah 1,5 tahun ya, setelah 1,5 tahun terjadi di Korintus, Paulus tinggal beberapa hari lagi di sana. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ, ia mohon diri untuk pergi dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kenkrea karena ia telah bernazar. Lalu Priscilla dan Aquila menyertai. Apa alasan Priscilla dan Aquila meninggalkan Italia? Sayang saya nggak bawa coklat. Kalau Mas Gren yang khotbah pasti Mas Gren bawa coklat. Apa alasan Aquila Priscilla meninggalkan Italia? Karena diusir oleh Kaisar Claudius. Aturannya tidak boleh ada orang Yahudi tinggal di Roma, di Italia. Mereka harus keluar. Alasan Aquila Priscilla meninggalkan Italia adalah karena mereka diusir. Alasan Aquila dan Priscilla meninggalkan Korintus adalah karena mereka menginjil. Halo, kalau bukan Roh Kudus yang bergerak, saya mau bilang sama Fandi, alasan kamu meninggalkan Indonesia boleh karena bekerja. Tapi suatu kali saat alasan kamu meninggalkan tempat itu karena jiwa-jiwa. Aquila Priscilla meninggalkan Italia karena dia nggak bisa lagi kerja di sana, diusir. Tapi ketika bertemu dengan Paulus 1,5 tahun, Bapak Ibu, bukan waktu yang lama. MCC sudah 3 tahun. Tapi berapa banyak di antara kita yang siap diutus untuk mengabarkan Injil? Berapa banyak yang siap untuk menyampaikan kabar kebenaran Injil? Tapi Paulus 1,5 tahun tinggal di rumah Aquila Priscilla. Begitu Paulus, aku minta diri dari Korintus, Aquila Priscilla menyertai dia. Apakah karena Aquila Priscilla ini disogok sama Paulus? Saya percaya Aquila Priscilla melihat orang ini bukan orang sembarangan.
Pada akhirnya Aquila Priscilla tidak hanya menjadi tuan rumah dan penyokong bagi Paulus, tapi jadi rekan pelayan. Bahkan gereja hari ini banyak seringkali memakai nama Aquila Priscilla menjadi role model pasangan yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau ada pasangan suami istri yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mencintai pekerjaan Tuhan, mencintai jiwa-jiwa pekerja melayani dengan sungguh-sungguh, seringkali disebut kayak Aquila sama Priscilla. Bukan kayak Daniel Putri dan Pak Heri sama Bruno. Nama kita nggak disebut Pak Daniel sama Mbak Asika, tapi sama Aquila Priscilla dijadikan role model. Karena satu mereka suami istri yang pada akhirnya melayani Tuhan dengan sungguh. Tapi nggak berhenti di situ. Aquila Priscilla pun menjadi role model bagi gereja rumah. Kalau saudara nanti baca 1 Korintus 16 ayat 19, saya bacakan sebentar. 1 Korintus pasal 16 ayat 19, maka kita akan menemukan hal yang menarik di sana. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepada. Jadi Aquila, Priscilla, pengalaman melayani Paulus ketika Paulus singgah dan tinggal di rumahnya. Mereka menjadikan rumah mereka menjadi rumah pelayan Tuhan ada di sana. Tapi mereka gak puas. Mereka gak mau sekedar biarlah rumah kita menjadi rumah yang dihadiri oleh pelayan Tuhan. Mereka jadikan rumah mereka biarlah di rumah ini ada orang-orang yang bertumbuh mengenal Kristus. Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka. Dari mana hal itu bisa terjadi? 1,5 tahun rumahnya ditinggali Paulus. Seorang yang kesaksiannya, yang dalam menurut 1 Korintus 1, 1 Korintus 2, 1-5, di dalam cerita Paulus, dia bilang baik dalam perkataanku maupun dalam pemberitaanku, itu dua hal yang berbeda. Perkataan itu bicara omongan hari-hari, kata-kata sehari-hari, dan pemberitaan itu berbicara bagaimana kita sedang khotbah, kesaksian, ngomong khusus untuk bahas hal Injil. Baik perkataanku maupun pemberitaanku, kata Paulus, aku gak jauh-jauh hanya memberitakan tentang Kristus yang mati di sana. Bapak Ibu Saudara, apa kita gak rindu seperti itu? Bahwa pada akhirnya ketika kita bersaksi, ada hidup orang yang kemudian berubah, nggak cuma berubah seperti Kristus dan juga Sostenes yang menjadi percaya kepada Yesus, tapi ada orang-orang seperti Aquila Priscilla yang kemudian ketika mendengar kesaksian kita, ketika mengenal hidup kita, mereka langsung kayaknya kalau hidup kita ini kok ada yang kurang ya. Jadi kita ikuti gaya hidupnya orang ini loh. Apa yang dia lakukan? Oh, dia ternyata menginjil. Oh, dia ternyata pelayan Kristus. Oh, dia ternyata pelayan Tuhan. Kita ikuti yuk. Menjadi murid Kristus yang militan. Saya mau tampilkan satu hal yang mungkin agak sedikit mengagetkan Bapak Ibu. Iya. Siapa orang ini? Sebab kamu foto lama. Saya cari foto lama. Ketemu. Wah, dan saya diperjelas Pak. Tadi sudah cukup jelas Pak Bes. Ya, banyak orang hanya ingin menampung penginjil di rumahnya. Banyak orang hanya ingin memberkati pelayanan. Ada pelayanan ini, Natal, retret, oh ada gerakan 2000, oh iya kita terlibat pelayanan, memberkati pelayanan. Atau rumahnya dipakai pelayanan. Oh sekali-kali tuh di rumah saya, ayo biar semua rumah saya diberkati. Saya juga pengen dong jadi keluarga yang diberkati. Yuk oikos di rumah saya dan segala macamnya. Kalau seperti itu jatuhnya baru berhenti pada diri sendiri. Rumah dipakai pelayanan biar diberkati. Rumah dipakai oikos gen anget. Karena oikos berarti adem banget. Adem menghujan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, apa kita masih di level yang seperti itu saja? Banyak orang ini ya, tetapi Tuhan mau yang lebih, bahwa kita harus jadi murid sejati. Amin. Bisa tidak Bapak Ibu Saudara kita berubah dari jemaat pasif jadi murid aktif yang berbuah? Bisa nggak? Kalau 3 tahun yuk pertanggungjawaban saya sama Tuhan itu. Kayak 2 juta.
sebagai pelayan Tuhan. Kita tahu kita bertahun-tahun kita berkhotbah di tempat ini, Mas Minus, Mas gereja apapun, ya, yang menyuarakan kebenaran di sini. Kalau berhenti pada Bapak Ibu Saudara hanya menjadi jemaat pasif, duduk manis, tetapi tidak menjadi murid yang aktif, maka ini rambu-rambu bahaya bagi kami. Walaupun jujur saya cukup bangga dengan Bapak Ibu Saudara. Beberapa tamu pembicara yang kesini respon ke saya bahwa jemaat-jemaat di MCC itu kalau mengira firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan itu anteng, itu antusias. Tapi saya akan lebih kagum dan bangga lagi kalau Bapak Saudara bergerak di luar itu, mempraktekkan firman, bukan hanya anteng mendengar, bukan hanya antusias dalam mendengar, tapi yuk lakukan. Bapak Ibu, kalau panjenengan hanya makan saja tapi nggak olahraga, nanti sakit. Di sini makan, tapi di luar bergerak. Amin. Di sini makan, yang banyak tidak apa-apa, tanduk-tanduk tidak apa-apa, tapi di luar harus bergerak. Praktek firman Tuhan, jadi pelaku firman. Transformasi sejati atau perubahan sejati dalam Injil tidak hanya menyelamatkan individu seseorang, tapi mengubah jalur hidup mereka untuk menjadi alat Injil yang efektif. Ada foto yang lebih memalukan lagi sebenarnya, tapi saya tidak tega untuk menampilkan foto itu. Tapi ada foto Mas Nunus yang lebih meresahkan lagi dari ini. Yang mungkin kalau Bapak Saudara melihat itu gerantes lihatnya, tapi bagi saya ini justru gerantes, Pak. Ketika itu Mas Adi ini sudah aktif pelayanan, aktif sekali, dan pelayanannya adalah foto. Sama di sini juga dia banyak foto. Hari ini tidak bisa datang karena kakinya keselio. Kemarin lawan timnas Bahrain, lawan timnas Bahrain bisa menang 1-0. Mas Adi senang ya menang gitu. Bukan dia ikut timnas Bahrain, kakinya keselio. Ya sehingga tidak bisa hadir. Mas Adi, dia sudah aktif. Lulus, jangankan aktif. Ya pokoknya jemaah datang aja. Ya, ini dia ikut lagi. Dari tatapannya jangan kelihatan Bapak Ibu ya, betapa orang ini tidak berpengharapan ya gitu. Tatapannya kan kosong gitu ya. Mungkin lihat kameranya Mas Adi kira ganti piro gitu kan. Asik. Foto yang lainnya saya nggak usah tampilkan banyak foto, tapi banyak foto-foto yang lain yang tatapannya jauh lebih kosong lagi, yang lain aktif, dia hanya yang penting ikut acara, datang, pokoknya hadir aja, tetapi nggak ngapa-ngapain. Ya sih, tatapannya kayak gini nih, ya, bintil terbang gitu. Saya nggak tahu masih ingat nggak momen-momen itu gitu ya, bagaimana dia betul-betul tidak ambil bagian apapun. Kalau kita lihat sekarang, bukan karena dia itu, tapi karena kasih karunia Tuhan. Injil yang berkuasa mengubahkan hati seseorang. Dulu dia hanya sering bantu saya desain. Pokoknya kalau urusan acara gereja, desain dia pasti. Undangan gereja, kaos gereja, tema gereja, apapun yang ada desain, komik gereja, buletin gereja, pokoknya dia. Sekarang kalau saya minta tolong didesain, sudah 3 bulan desainnya belum jadi. Marah ya, dan saya sangat memahami. Bahwa sekarang sih ada kuliah, ada bekerja, dan yang jelas. Sekarang dia bukan hanya mitra dalam desain bagi saya, tapi dia mitra pelayanan bagi saya. Pak, Bu, apa karena seorang Daniel Raharjo yang hebat? No, bukan. Tidak ada apa-apanya. Tapi karena Injil itu berkuasa mengubah hati seseorang. Makanya saya terus nggak pernah ragu. Kalau yang model Mas Stefanus saja itu bisa. Tapi kita lihat bagaimana sekarang orang-orang ini. Apa karena ada orang-orang yang tidak, tapi semata-mata karena kasih karunia Allah. Tapi saya
Pak Heri, Pak Daniel, Bu Putri, Fandi, Mei, kita semua yang mendengar kebenaran ini, kita punya tanggung jawab untuk cerita tentang kebenaran ini tentang Yesus kepada Allah. Saya nggak pernah menyangka bahwa saya akan menjadi salah seorang, wah di sini terus kayaknya pasti salah gitu. Saya tidak pernah menyangka kalau pada akhirnya saya menjadi salah seorang penggemar berat khotbah Paulus. Tidak pernah terbayang dalam benak saya dulu bahwa orang ini bisa menyampaikan firman dengan demikian detail dan menarik. Tidak pernah terbayang dulu orangnya begitu. Tujuannya hanya bagaimana Injil diberitakan, Roh Kudus bekerja, orang diubahkan, terjadi perubahan hidup. Saya nggak akan kaget kalau suatu kali saat ETO yang akan mengalami hal itu, Mesin atau Buddha atau Elolia, kita nggak pernah tahu. Orang yang tiba-tiba hatinya berkobar bagi Yesus, seperti Aquila Priscilla dari Italia, mereka pengungsi datang ke Korintus, dari Korintus mereka ke Efesus penginjil, dari pengungsi berubah jadi penginjil. Kok bisa? Roh Kudus Tuhan. Bapak Ibu, bisakah kita sungguh-sungguh melakukan hal ini? Jangan takut bersaksi. Ketika Roh Kudus bekerja, hati yang keras seperti apapun bisa dilunakkan. Just lakukan bagian kita, lakukan aja bagian kita. Ya, kesaksian kita mungkin sederhana, tapi Roh Kudus bisa membuatnya berdampak kekal. Kesaksian kita mungkin sepele, simple, tapi Roh Kudus bisa membuat itu menjadi berdampak. Saya selesai bicara, cukup. Sekarang dengan Roh Kudus yang akan bicara bagi Bapak Ibu saudara semua. Yuk, lakukan bagian ini. Bersaksi, cerita tentang kebaikan Tuhan, cerita tentang Yesus yang disalibkan itu. Main musik boleh maju ke depan. Mari kita akan bersama-sama menyanyikan firman Tuhan ini. Tidak singat boleh bantu saya. Pemimpin pujian, singar, silakan. Saya undang Bapak Saudara kita berdiri bersama-sama. Mari kita sekali lagi merenungkan firman Tuhan ini. Kesaksian yang kuat dan dipimpin oleh Roh Kudus akan membuat kita makin cinta sama Tuhan. Kesaksian yang sungguh-sungguh dipimpin Roh Kudus akan membuat orang bertobat menjadi percaya kepada Kristus. Dan kesaksian yang kuat dan dipimpin Roh Kudus menjadikan orang murid Kristus yang militan. Oleh karena itu, mari bersaksi bagi Tuhan. Beliau mencoba bagi saya. Kita naikkan pujian firman lagi. Tuhan Engkau sempurna. Yes. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan sempurna. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari bersama-sama angkat tanganmu saudara. Hidupku bergerak di firman-Mu, tanda mukjizat serta yang langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku bergerak di firman-Mu. Tanda mukjizat
saja katakan bersama-sama. Sekali lagi bersama-sama kita katakan dengan iman kita. Hidup menerangi iman. Bersama dengan Bapak kita Heri. Tanda mujizat selain Dia belakangku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran. Sungguh Tuhan, pagi hari ini kami mendengar satu firman yang semakin menguatkan kami, meneguhkan kami untuk kami melakukan bagian kami bersaksi tentang Kristus. Dan hanya Roh Kudus yang mampu dan memampukan kami untuk kami boleh mengambil prakarsa dalam suasana persahabatan, dalam kuasa Roh Kudus, berbicara tentang Kristus dan menyerahkan hasilnya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami rindu jemaat GKI bergerak dengan kuasa Roh Kudus, menyampaikan inti Injil, menyampaikan kabar baik kepada semua orang di lingkup pengaruh kami. Kami bergerak bukan dengan kekuatan, kemampuan, kepintaran kami, tapi dengan kuasa daripada Roh Kudus. Dan kami yakin, kami percaya kuasa Roh Kudus mampu mengubahkan orang, mampu menjadikan orang semakin mencintai dan terkhusus kami. Kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu, Bapak Gembala, Bapak Harjo, yang sudah Tuhan pakai memotivasi kami. Kami percaya itu pun karena Roh Kudus yang membuat beliau semakin berdampak luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami keluar dari tempat ruangan ini, dari rumah-Mu ini Tuhan. Kami rindu menyampaikan kesaksian kami. Kesaksian tentang bagaimana Tuhan menyertai hidup kami, menyaksikan tentang bagaimana Tuhan boleh menolong hidup kami, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa kami dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Saudara. Kita akan sama-sama memberikan persembahan untuk rumah Tuhan. Kita share persembahan kita. Seperti biasa, Bapak Ibu Saudara bisa langsung maju. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang begitu indah yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Biarlah setiap firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh berbuah untuk berkat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Sebentar Tuhan, kami rindu untuk memberikan sebagian kecil dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami guna untuk pembangunan gereja dan pembangunan gedung. Biarlah melalui langkah iman kami ini kami boleh mendapatkan tempat ibadah yang lebih permanen lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan pujian suka-suka untuk Tuhan.
milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku serah, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Terima kasih buat semua Bapak Ibu semuanya. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga mulia, kami mengucap syukur buat hari ini, buat hari yang Tuhan sudah jadikan atas kami semuanya, untuk kami boleh bersuka cita, boleh memuliakan nama Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, jikalau di pagi hari ini kami akan bersatu hati, kami berdoa untuk keluhan keratonan Tuhan. Bapa, berkati keluhan keratonan ini, di mana kami boleh ambil bagian di dalam kelurahan ini Tuhan, menjadi warga di kelurahan keratonan ini Tuhan. Bapa, berkati kelurahan keratonan dan sekitarnya Tuhan, biarlah apa yang menjadi program, apa yang menjadi rencana dari kelurahan keratonan, Tuhan sendiri yang akan beserta, Tuhan sendiri yang akan turut campur tangan di dalamnya Bapa. Dan Tuhan, kami berdoa juga buat tempat yang lebih permanen lagi. Kami yakin, kami percaya kalau Tuhan sudah pimpin kami dalam 3 tahun ini, kami yakin, kami memiliki iman bahwa Tuhan juga akan memberikan tempat yang lebih permanen lagi Tuhan. Kami sangat bersuka cita, kami sangat bersyukur sekali dalam perjalanan JKMCC ini. Tuhan selalu sertai kami semuanya dalam beribadah, dalam bersuka cita di dalam Tuhan. Kami, Tuhan sudah pimpin kami dalam selama ini, dalam pergumulan kami dalam tempat ibadah. Tapi kami lebih, Tuhan ingin memiliki tempat yang lebih permanen lagi Bapak. Dan Tuhan, melalui persembahan yang sudah kami berikan setiap minggu untuk terkumpul, untuk membeli tempat yang lebih permanen lagi, dan ini semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan saja, sesuai dengan rencana Tuhan saja. Dan Tuhan, kami berdoa juga untuk pemilik ruko tempat ini Tuhan, di mana kami diizinkan, kami dipermudah untuk memakai tempat ini untuk beribadah Tuhan. Bapak, berkati pemilik ruko ini, berikan kesehatan untuk Bapak Windy juga Tuhan, berkati dalam usahanya, dalam pemberitaan firman-Nya Tuhan, dalam pelayanannya juga Tuhan, berkati apapun yang Tuhan sudah permudah jika MCC ini, biarlah Tuhan sendiri juga yang akan turun campur tangan di dalamnya Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa juga buat penginjilan pengabaran Injil Tuhan di muka bumi ini. Bapak, berikan kesabaran, berikan iman, dan berikan ketekunan Tuhan. Biarlah setiap penginjil yang Tuhan sudah pilih,
biarlah boleh mewartakan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa juga untuk Myanmar yang mengalami gempa Tuhan. Bapa, kami rindu bahwa itu semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan akan berkati setiap warga yang percaya kepada Tuhan, yang memiliki iman kepada Tuhan, bahwa ini semuanya baik adanya untuk lebih percaya sama Tuhan, lebih beriman lagi sama Tuhan. Dan buat penginjil-penginjil yang di Myanmar Tuhan juga akan melengkapi apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kerinduannya Tuhan. Tuhan akan berkati semuanya Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa juga buat retreat di bulan yang akan datang. Bapa, kami percaya, kami yakin dengan iman, kalau kami boleh melangkah, kalau kami boleh mempersiapkan semuanya, Tuhan akan turut campur tangan di dalamnya. Tuhan akan tutup bungkus kami semuanya di balik salib Tuhan, untuk kami boleh memberikan yang terbaik dalam retreat ini Tuhan. Bapa, berkati juga jemaat GKI-MDC ini Tuhan, untuk boleh Tuhan tambahkan jiwa, boleh kami boleh ambil bagian dalam penginjilan Tuhan, untuk mewartakan kabar sukacita yang dari Tuhan, untuk kami boleh bertambah jiwanya Tuhan. Bapa, berkati juga Bapak Ibu Gembala kami dalam pergumulannya Tuhan, dalam pelayanannya Tuhan. Tuhan juga akan tutup bungkus, Tuhan akan berkati semakin hari boleh semakin sesuai rencana Tuhan. Dan Tuhan berkati juga gereja kami GKI-MDC ini, biarlah boleh sesuai dengan kehendaknya Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Warta jemaat yang bisa saya sampaikan, di hari Senin untuk latihan dance akan diumumkan di grup dance, dan hari Selasa tidak ada kegiatan. Hari Rabu ada Kristal bekerjasama dengan Radio Immanuel dan Oikos mungkin akan diumumkan di setiap grup Oikos. Hari Kamis ada latihan ibadah yang pertama jam 6, latihan ibadah yang kedua jam 7. Hari Jumat akan diumumkan di grup juga hari Jumat untuk doa dan pemuritan. Hari Sabtu ada Metanex jam 5:30, dan hari Minggu kita akan ada ibadah lagi. Jam yang pertama jam 8 dan yang kedua jam 5. Jam 3 sore ada ibadah Al-Fatih. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Kita hitam ya, kayak protokoler. Bapak Ibu Saudara, setelah ini kita akan ada pertemuan tim penata layanan atau Dewan Penata Layanan, sehingga saya mohon dengan hormat pastoral, penatua dan juga diaken untuk tinggal. Jadi kita akan berbincang terkait evaluasi dan langkah ke depan. Kemudian untuk yang baptis, karena ini agendanya cukup panjang, jadi ada rapat penata layanan, mungkin langsung lanjut dengan rapat retret ya Mas Den ya, sehingga mungkin agak cukup panjang. Untuk yang baptis nanti Mas Anies tolong dibantu untuk absensinya saja, teman-teman silahkan menulis absen di situ, tetapi nanti akan saya kirimkan materi lewat WA ya, bisa dikirimkan materi lewat WA, silahkan dipelajari. Seperti biasa tugas yang ada dikerjakan saja ya. Kalau selama ini kan tugas sudah tidak dikumpulkan, hanya dikerjakan untuk menguji keseriusan daripada rekan-rekan ya. Kita tidak terlalu ketat dalam katekisasi, prinsipnya bahwa dasar-dasar Kristenan ini boleh dipahami oleh para peserta
calon baptisan lain, gitu ya. Itu jadi untuk para peserta baptisan ini nanti cukup tanda tangan absen saja, kemudian kalau mau pulang boleh pulang, nanti materinya akan dikirim. Dewan Penata Layanan dan juga panitia retret harap ini, ya. Hari ini tidak ada perjamuan kasih, ada ya. Perjamuan kasihnya sudah minggu yang lalu Bapak Ibu ya, yang pas saya nggak datang gitu. Ya, jadi nanti tidak ada perjamuan kasih, kita perjamuan kasihnya besok. Dan ya, kita akan ucapkan selamat kepada saudara-saudara sepupu kita yang merayakan ya, kita turut berbahagia mengucapkan selamat kepada mereka. Baik Bapak Saudara, tidak ada tambahan pengumuman yang lain. Tambahan pengumumannya mungkin saya hanya perlu mengingatkan saja bahwa terkait dengan pelaksanaan retret, maka bagi Bapak Saudara yang mendaftarkan keikutsertaan retret dan sudah ada dana untuk biaya bayarnya itu boleh segera dibayarkan, karena tentu panitia membutuhkan cukup dana untuk DP bis dan lain sebagainya. Oke, jadi saya dorong untuk bisa segera saja dikumpulkan, boleh ke Mas Adris ya, sekretariat gereja, atau ke Mbak Asing ya, bendahara gereja ya, atau Bu Putri atau Mbak Asing saja, jadi supaya semua satu pintu ya, atau lewat ongkos masing-masing, silahkan, tapi harap bisa segera dikoordinasikan. Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan mengirim ibadah kita di pagi hari ini. Sungguh kepada Tuhan, kita akan menjalankan ibadah dengan lancar. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami persembahkan bagi Tuhan Allah yang kami sembah, Raja kami, penguasa kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa hari lepas hari, setiap waktu tak henti-hentinya kami boleh rasakan penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami yang justru menjauhkan diri dari hadirat Tuhan. Seringkali kami yang justru menuduh Tuhan tidak setia, sehingga kami merasakan kegelisahan, kami merasakan persoalan menghimpit pikiran dan perasaan kami. Padahal sejatinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kiranya kami boleh terus senantiasa melekat terpaut hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapak di surga. Ibadah pagi hari ini biarlah mendatangkan berkat-berkat rohani yang luar biasa bagi kami. Lewat nyanyian pujian hati kami disegarkan, harapan yang baru boleh kembali merekah. Lewat firman Tuhan kami terus dimantapkan akan pengenalan tentang Kristus, menjadi murid Kristus yang semakin menyitam, tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi lebih lagi menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga tanah hati kami tanah hati yang subur, yang bertumbuh dengan baik, berbuah dengan lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa mencurahkan berkat-berkat yang tak terhingga, yang luar biasa, cukup dalam kehidupan kami, berkati dalam rumah tangga kami, berkati dalam pekerjaan kami yang kami kerjakan, berkati pendidikan anak-anak kami, berkati juga lewat segala persoalan permasalahan yang sedang kami hadapi hari-hari ini, berkati kesehatan kami kuat, kami sehat, kami diberkati, kami dalam keadaan yang sangat baik. Biarlah sungguh-sungguh boleh sesungguhnya terjadi dalam kehidupan kami. Para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pagi hari ini, pakai hidup mereka makin hari makin luar biasa, diperlengkapi Tuhan dengan perkara-perkara yang makin hebat, makin dahsyat, menjangkau semakin banyak jiwa, berani bersaksi menceritakan tentang Injil Kristus, sehingga semakin banyak orang mendengar namamu dan menjadi percaya di sana. Terima kasih Bapak di surga. Sebentar jemaat akan pulang, Tuhan menjaga, menyertai, melindungi, jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan. Kami tiba di rumah dengan selamat, berkumpul dengan sanak saudara keluarga kami, untuk kami juga dapat berbagi kesaksian, cerita tentang bagaimana Tuhan demikian baik dalam kehidupan kami. Sebagian di antara kami akan rapat penata layanan maupun juga rapat retret. Tuhan juga memberkati, menyertai kami sampai akhir nanti, sampai selesai ini. Terima kasih Tuhan, seluruh rangkaian ibadah ini sekali lagi kami persembahkan hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapak di surga. Saudara kami akan pulang menerima berkat-berkat dari Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan,
Mari dengan iman percaya kita menghadap kepada Tuhan, menghampiri tahta kasih karunia-Nya, mengangkat kedua tangan kita dan seraya menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang pergilah sebagai murid-murid Kristus dengan keberanian dari Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa, memberitakan Injil dengan penuh keberanian, diperlengkapi dengan tanda dan kuasa daripada Allah Roh Kudus. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, penyertaan Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan mesra daripada Allah Roh Kudus boleh senantiasa tercurah melimpah-limpah dalam hidup kita semua tanpa terkecuali, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang dulu kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak berserahmu, Tuhan tahu berjalan. Tuhan Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpinlah aku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Selamat pulang dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati.